Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Pesta Pembaptisan Tuhan. Sekaligus pada hari ini kita mengakhiri lingkaran Natal dalam kalender liturgi gereja. Pada hari pembaptisan Tuhan ini, kita akan berbicara bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tidak sedikit orang yang heran karena Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang adalah manusia. Bagi orang Yahudi, baptisan yang mereka lakukan sebagai tanda pertobatan, tanda di mana mereka orang berdosa harus bertobat. Tetapi dengan pembaptisan yang diterima oleh Yesus Kristus, orang akan mengatakan berarti Yesus itu adalah orang yang berdosa. Kalau memang kita mau berbicara tentang Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dengan pakai logika kita sendiri, maka kesimpulannya pun akan salah. Maka kita harus melihat dengan jeli mengapa Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis mau mengatakan kepada kita bahwa Yesus itu ingin supaya ia menjadi seperti manusia, turut merasakan penderitaan manusia yang berdosa. Dia harus turun untuk bergaul, untuk berjumpa, untuk berdialog dengan manusia yang berdosa. Di sini Yesus mau merendahkan dirinya. Dia tidak mempertahankan sebagai anak Allah, tapi dia ingin hidup dan tinggal dengan manusia. Dan inilah kerendahan hati yang harus diteladani oleh setiap orang Katolik atau orang Kristiani pada umumnya. Kalau kita baca dengan jeli dalam kitab suci, dalam bacaan Injil pada hari ini, pembaptisan Yesus dengan orang Yahudi lainnya itu sangat berbeda. Pembaptisan Yesus yang pertama, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dia merendahkan diri di hadapan Allah. Dia tidak mempertahankan sebagai anak Allah, tapi dia coba untuk hidup bersama manusia. Dan dalam pembaptisan itu ada beberapa poin yang harus kita renungkan, yaitu dengan pembaptisan Yesus ini, dia mulai proses misinya, yaitu menyelamatkan umat manusia. Untuk menyelamatkan umat manusia, dia harus hidup bersama dengan manusia. Dengan demikian, dia bisa paham siapa yang akan dilayani nanti, terutama mereka yang sakit, mereka yang tidak diterima oleh masyarakat sekitar. Mereka inilah yang nantinya misi pertama Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Yang mau dilihat di sana juga adalah setelah Yesus dibaptis, itu yang berbeda dengan pembaptisan yang diterima oleh orang Yahudi, di mana Yesus setelah dibaptis, Roh Kudus turun atasnya dan ia dilantik oleh Allah sendiri, oleh Bapanya sendiri. Inilah anakku, padamulah aku berkenan. Beda dengan pembaptisan orang Yahudi atau oleh kita semua. Pembaptisan Yesus adalah proses pertama dilantik oleh Allah. Allah mengakui Yesus sebagai anaknya dan Yesus mengakui Allah
sebagai bapaknya. Yang kedua adalah peristiwa pembaptisan Yohanes yang diberikan kepada Yesus. Mau dikatakan bahwa Yohanes ini mengakui Yesus sebagai anak Allah dengan mengatakan seperti ini, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh dan api." Lalu dia juga katakan, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak punya hak." Ini mau menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang rendah hati. Dia hanya memberi jalan bagi Yesus, mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dari beberapa poin tadi yang mau kita simak adalah bagaimana sikap Yesus sebagai anak Allah rela merendahkan dirinya menjadi manusia seperti kita. Kerendahan hati inilah, atau kerendahan diri Yesus inilah, ia dipuji oleh Bapaknya, oleh Allah Bapa kita. Dengan demikian dia tidak mempertahankan sebagai anak Allah, tapi dia ingin hidup bergaul, dia ingin berjuang bersama manusia. Walaupun menurut orang Yahudi dia ini orang berdosa yang mau dibaptis seperti mereka, seperti orang Yahudi. Bagi Yesus soal itu tidak mungkin, itu pikiran mereka. Bagi dia adalah dia ingin turut merasakan, turut senasib dengan manusia, rela hidup dan tinggal dengan manusia. Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus yang senantiasa merendahkan dirinya mau mengajarkan kepada kita semua yang masih berjuang di dunia ini, di mana Yesus memberikan teladan kepada kita supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati dalam pelayanan, rendah hati dalam pergaulan, rendah hati dalam tindakan. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, tidak jarang orang yang memilih dalam proses atau dalam hal bergaul. Kalau orang yang kaya pasti bergaul sama kaya. Kalau orang yang pintar pasti bergaul sesama pintar. Kalau ada orang pengusaha, tapi dia pasti bergaul sesama pengusaha. Nah, akibatnya adalah mereka tidak mengenal orang lain. Mereka tidak mengenal orang kecil, apalagi orang yang miskin. Sikap-sikap seperti ini bukanlah sikap orang Katolik. Karena kalau orang Katolik, dia harus mengayomi, dia harus bergaul dengan siapa saja. Dengan demikian, apa yang diinginkan oleh Yesus, yaitu menyelamatkan umat manusia, terjadi di sana. Bagi kita orang Katolik yang sudah dibaptis, sama seperti apa yang diterima oleh Yesus dari Yohanes Pembaptis, itu punya tugas penting bagi kita. Tugasnya adalah untuk menghidupkan sakramen baptis yang kita terima itu dalam kehidupan kita sehari-hari, konkretnya dalam melayani sesama. Tidak tembang pilih, tidak pilih kasih dalam hal melayani. Kalau kita melayani tidak tembang pilih, itu berarti kita meneladani sikap Yesus. Terutama yang ditekankan oleh Yesus adalah menyelamatkan mereka yang tidak diperhitungkan oleh sesamanya. Kalau orang yang tidak diperhitungkan oleh Allah, kalau mereka yang tidak diperhitungkan oleh sesama, mereka inilah yang selalu mengharapkan belas kasihan Allah. Mereka inilah yang mengharapkan kebaikan Allah.
Mereka punya iman, mereka punya kekuatan, pengharapan kepada Allah. Nah, Yesus hadir untuk menyelamatkan kita. Yesus hadir untuk menyelamatkan mereka. Kita juga yang sudah menerima sakramen baptis, kita harus hadir dalam kehidupan mereka. Tidak hanya kita hadir dalam orang-orang yang mungkin baik dengan kita, yang mungkin secara ekonominya bagus, lalu kita bergaul, yang mungkin sepikir dengan kita. Kalau sikap seperti ini bukanlah sikap orang Katolik. Nah, pada pesta pembaptisan Tuhan ini menyadarkan kita akan penghayatan sakramen baptis yang telah kita terima. Kiranya sakramen baptis itu mendorong kita untuk semakin hidup dalam diri kita. Belajar merendahkan hati diri, belajar untuk berjumpa dengan siapa saja, terutama mereka yang kecil, mereka yang tidak diperhitungkan, baik dalam hidup berkeluarga, dalam hidup berkomunitas. Kita hadir di sana, kita menunjukkan bahwa Allah senantiasa tetap membimbing, tetap menjaga, tetap mendengarkan segala keluh kesah mereka yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang di sekitarnya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembaptisan Tuhan Yesus mengajak kita juga untuk berbela rasa kepada siapa saja. Bukan saja kepada orang yang seiman dengan kita, tapi juga kepada saudari-saudara kita. Membela secara kemanusiaan. Membela itu tidak hanya emosional, hanya mengatakan dalam hati, kasihan. Tetapi lebih dari itu, ada sesuatu yang diberi, ada sesuatu yang dilakukan, tindakan nyata atau tindakan konkret. Itulah yang diinginkan oleh orang-orang kecil. Itulah yang diharapkan oleh orang-orang yang tidak diperhitungkan. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa membantu orang kalau saya belum punya apa-apa? Pertanyaan itu menarik, karena pertanyaan itu mendorong kita untuk bergerak. Walaupun saya tidak punya apa-apa atau tidak memiliki harta, saya mempunyai kemampuan untuk berpikir supaya orang itu bisa berkembang, supaya orang itu keluar dari kesulitan. Maka pikiran, ide saya ajarkan kepada mereka, membimbing mereka sehingga mereka keluar dari keterkungkungan itu. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sikap Tuhan kita Yesus Kristus menurut hemat saya, Dia mengerti dengan manajemen modern sekarang ini. Sistem manajemen modern sekarang ini adalah apa yang dirumuskan awal harus dikerjakan secara bersama-sama. Bukan apa yang dirumuskan lalu diberikan kepada orang lain. Tidak. Orang yang merumuskan itu hadir dan kerjasama dengan orang lain. Nah, ini yang dibuat oleh Yesus. Apa yang diinginkan oleh Allah kepada Yesus, yaitu menyelamatkan semua manusia. Dia hadir, dia hidup, dia tinggal bersama-sama dengan manusia. Dengan demikian, dia mengerti siapa manusia itu sebenarnya yang ingin diselamatkan. Sehingga keselamatan itu tidak hanya terjadi ketika orang itu berada bersama Yesus. Keselamatan itu terjadi ketika orang itu tinggal bersama Yesus, dan selanjutnya keselamatan itu dirasakan terus-menerus oleh orang tersebut walaupun Yesus itu sudah tidak ada bersama dengan mereka.
tetap mereka merasakan Yesus hadir dalam diri kita. Inilah keselamatan yang dihayati atau dirasakan oleh manusia yang sejati. Saudaraku yang terkasih, semoga pesta pembaptisan Tuhan ini mendorong kita untuk menghidupkan segala apa yang kita alami lewat sakramen baptis kita terima, supaya sakramen itu tetap bergerak, tetap bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam tindakan, tutur kata, dan apapun jenisnya kita harus hidupi, supaya orang juga merasakan bahwa Allah sungguh hadir dalam pribadi setiap orang. Tuhan memberkati. Amin.